Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di kelas semester pendek dengan Budian. Oke, untuk matematika wajib kelas 11 kita akan berbicara sedikit tentang aturan pencacahan. Nah, sebelum itu izinkan Budian untuk memaparkan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada semester pendek ini. Nah, kita akan mempelajari 2 KD pengetahuan dan juga 2 KD keterampilan, di mana KD-KD tersebut akan berbasis pada aturan pencacahan dan peluang kejadian majemuk. Nah, selanjutnya untuk pertemuan pertama, materi-materi yang akan dipaparkan adalah tentang aturan pengisian tempat, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi, dan yang terakhir yaitu tentang teorema binomial Newton. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang materi peluang, di mana meliputi percobaan ruang sampel dan kejadian, yang kedua adalah peluang suatu kejadian, dan yang ketiga adalah peluang kejadian majemuk. Selanjutnya kita ke intermezzo dulu. Coba kalian pikirkan berapa banyak nomor HP orang Indonesia yang mungkin dibuat yang terdiri dari 12 digit. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa banyaknya plat nomor kendaraan wilayah Karisidenan Surakarta yang dapat dibuat terdiri dari 4 digit tanpa memperhatikan huruf belakangnya. Nah, 2 pertanyaan ini akan dapat kalian pecahkan setelah mempelajari aturan pencacahan ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus kenalan dulu tentang aturan pencacahan. Aturan pencacahan itu apa? Aturan pencacahan adalah aturan membilang yang mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa bilangan cacah. Masih ingat kan bilangan cacah itu apa aja? Kemudian yang terakhir tentang aturan pencacahan ini adalah 3 aturan dalam mencacah. Yang pertama, aturan pengisian tempat, yang kedua aturan permutasi, yang ketiga aturan kombinasi. Nah, 3 aturan ini merupakan aturan inti dari aturan pencacahan. Selanjutnya, nah, kita akan bahas dulu tentang aturan pengisian tempat yang paling mudah dulu. Aturan pengisian tempat itu adalah aturan pengisian suatu tempat yang tersedia, di mana nanti akan dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan tabel, diagram cabang, dan perkalian terurut. Nah, latihan 1. Seseorang mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara orang tersebut dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Nah, kita misalkan dulu, sepatu itu ada S1, S2, S3. Kenapa? Karena ada 3 pasang. Dan kaos kaki kita misalkan K1, K2, K3, K4, K5 karena ada 5 pasang. Nah, kita akan mencari tahu banyaknya cara untuk mengkombinasikan antara sepatu dan kaos kaki ini. Nah, caranya gimana? Kita buat tabel karena perintahnya adalah dengan aturan tabel, yaitu sepatu, kaos kaki, di mana sepatunya ada 3 dan kaos kakinya ada 5. Sehingga kita tulis saja sesuai dengan sel atau kolom dan barisnya, di mana S1K1, S1K2, dan seterusnya menjadi S3K5. Berarti jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 15 cara. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk latihan 2. Ahmad dan Budi adalah calon ketua OSIS. Asik. Sedangkan Mahmud, Cici, dan Gani adalah calon wakil ketua, serta Yuli dan Susi adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang,
tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS. Nah, kita pakai aturan diagram cabang, di mana kita tetapkan dulu yang paling tinggi statusnya, yaitu calon ketua OSIS. Di sini ada A yang menunjukkan Ahmad dan Budi, dan di sini ada B. Nah, kemudian setelah ketua OSIS, bawahnya apa? Wakil ketua, di mana calon wakil ketua itu ada Mahmud M, Cici C, dan Gani G. Di sini ada MCG, MCG. Bisa dipahami ya? Kemudian bawahnya lagi, setelah wakil ketua adalah sekretaris, ada Yuli dan Susi, sehingga di masing-masing cabang nanti akan ada YS, 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 dan seterusnya. Nah, tinggal digabungkan aja AMY, maka ditulis AMY di sini. AMS di sini AMS. ACY di sini ACY, dan seterusnya, sehingga ada berapa nanti kemungkinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS. Bisa dipahami ya? Kita next. Latihan 3. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota P dan kota Q, 3 jalan yang menghubungkan kota Q dan kota R, serta 3 jalan dari kota R ke kota S. Tentukan banyak rute perjalanan seseorang dari kota P ke kota S. Ingat, dari P ke S, jadi rutenya ditulis semua. P ke Q tadi ada 4 jalan, Q ke R itu ada 3 jalan, dan R ke S ada 3 jalan. Tinggal diapakan? Dikali aja. Kenapa dikali? Karena saling berhubungan dan dilakukan dalam waktu yang sama. Ingat ya, aturan perkalian dilakukan pada waktu yang sama. Dia tidak berjeda. Nah, bedakan dengan latihan 4 ini. Gambar berikut adalah peta rute perjalanan di 3 kota A, B, dan C. Tentukanlah banyak rute perjalanan dari kota A ke C. Kita lihat A ke C. Ada yang melewati B, ada yang langsung ke C. Nah, yang melewati ke B, untuk A ke B itu ada 3 jalan. B ke C ada 2 jalan. Sehingga jika melewati jalur atas ini akan ada 6 rute. Nah, sekarang langsung A ke C. Di sini langsung ada 3 jalan ditulis. Nah, sehingga banyak rute perjalanan ini ada 9. Dari mana? 6 tambah 3. Nah, bedakan aturan perkalian yang ada di latihan 3 dan aturan penjumlahan di latihan 4. Kalau aturan perkalian itu digunakan untuk sesuatu yang kejadian saat itu juga. Tapi kalau penjumlahan itu ada jedanya. Misal kayak gini. Yang pertama itu kan pakai aturan perkalian A ke B, B ke C, karena kita mau mencari rute perjalanan A ke C. Nah, sedangkan yang bawah ini kita kan dijumlah. Kenapa dijumlah? Kita bisa pakai jalur atas atau jalur bawah. Jadi kan kejadiannya tidak bersamaan. A melewati jalur atas, lalu A melewati jalur bawah. Tidak bersamaan. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Latihan 5. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Angka-angkanya apa saja tadi? 3, 4, 5, 6, 7. Disusun 3 angka tidak boleh berulang. Caranya gimana? Penulisannya boleh dari depan atau dari belakang. Kita buat 3 tabel dulu.
Nah, 60-nya ini opsional. Boleh kamu buat tabel, boleh enggak, terserah. Yang penting 3 tabel ini dulu. Kenapa ada 3 tabel, Bu? Karena kita maunya 3 angka. Kalau 4 angka gimana? Ya tabelnya ada 4, kotaknya ada 4. Kalau 5 angka gimana? Kotaknya ada 5. Nah, karena di sini akan disusun 3 angka, kotak yang wajib ada 3. Nah, angka-angkanya tidak boleh berulang. Kita hitung dulu ada berapa angka yang bisa disusun. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 angka. Ditulis di paling depan. Paling belakang pun tidak apa-apa karena syaratnya hanya angka-angka tidak boleh berulang. Kemudian, dari 5 ini karena tidak boleh diulang, diambil 1. Misal angka yang paling depan ini tulis angka 7, berarti 7 kan nggak boleh dipilih lagi. Berarti masih ada berapa angka yang bisa dipilih? Ada 3, 4, 5, 6. Oh, ada 4 angka, maka ditulis 4 angka. Nah, dari 5 sudah dipilih 1, dipilih 1 lagi. Artinya nggak boleh dipilih lagi. Jadi, misal 7 udah dipilih, 6 udah dipilih, berarti tinggal 3, 4, 5. Masih ada 3 angka. Nah, karena digunakan pada saat yang sama, kita gunakan aturan perkalian. 5 kali 4 kali 3 hasilnya 60. Dengan cara yang sama. Disusun 3 angka boleh berulang. Buat kotak 3. Ada 5 angka. 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 5 angka. Tulis depan sendiri 5. Karena boleh diulang, 5 angka tersebut boleh digunakan lagi semua. Tulis lagi 5. Pada kotak ketiga, 5 angka tersebut boleh digunakan lagi. Tulis juga 5. Karena digunakan pada saat yang sama, maka menggunakan aturan perkalian. 5 kali 5 kali 5 125. Aman ya? Lanjut. Latihan 6. Nah, ini sama ini caranya. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka berlainan yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika bilangan itu harus genap dan gasal. Nah, caranya hampir sama dengan latihan 5 tadi, tapi kita harus memperhatikan genap dan gasalnya. Kita tahu bahwa suatu bilangan itu bernilai genap apabila satuannya genap. Dan bilangan tersebut dikatakan gasal atau ganjil itu apabila bilangan satuannya ganjil. Nah, sekarang tinggal diterapkan aturan tersebut. Ada 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau menyusun bilangan genap. Kalau kayak gini kita harus mengisi kotak yang satuan dulu atau yang paling belakang. Di sini kan kotak satuan, kotak puluhan, kotak ratusan. Nah, yang genap itu apabila satuannya juga genap. Padahal di sini angka genap ada angka berapa aja? 2, 4, 6. Ada 3 angka. Makanya di sini diisi 3 angka. Paham kan? Nah, 3 sudah diambil 1. Oh, maaf. 5 sudah diambil 1 untuk satuan. Berarti tinggal 4 diisi paling depan. 4 sudah diambil 1 lagi, Bu. Tinggal 3. Nah, jangan lupa karena digunakan dalam saat yang sama berarti menggunakan aturan perkalian. 4 kali 3 kali 3 sama dengan 36. Dengan cara yang sama, kita akan menyusun 3 angka berlainan dan nilainya gasal. Jangan lupa gasal. Nilai gasal apabila satuannya pun gasal atau ganjil. Nah, sekarang kita cari yang gasal mana? 3 sama 5. Ada 2 angka tok. Ditulis aja angka 2 di sini. Kita balik lagi ke awal. Ada 5 angka. Sudah diambil 1 di satuan, berarti tinggal 4.
diambil satu lagi berarti tinggal 3. Jadi dengan aturan perkalian menghasilkan 24 bilangan. Lanjut, soal terakhir, latihan 7. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika bilangan-bilangan itu nilainya lebih dari 2000 dan kurang dari 3000. Nah, kita cari dulu yang lebih dari 2000. Kalau lebih dari 2000 artinya apa? Yang paling diperhatikan adalah angka yang paling depan atau angka ribuan. Nah, lebih dari 2 artinya angka yang bisa dipakai apa saja? 2, 3, 4, dan 5. Ada 4 angka. Karena bilangannya boleh berulang, maka kita bisa menggunakan kelima-limanya pada slot ratusan, pada slot puluhan juga begitu, pada slot satuan juga begitu. Dengan aturan perkalian menghasilkan 500 bilangan. Begitu juga yang B, kurang dari 3000. Kita perhatikan yang slot ribuan dulu aja. Kurang dari 3000 berarti angka yang bisa digunakan angka berapa aja? 1 dan 2, hanya 2 angka, makanya ditulis 2 di sini. Nah, kemudian slot yang ratusan, puluhan, dan satuan, karena boleh berulang angkanya, berarti kelima-lima angkanya itu boleh digunakan kembali, sehingga menghasilkan 250 bilangan. Mudah kan? Nah, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup diskusi. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.